Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari calon peserta tes seleksi SNPDB MAN IC atau MAN unggulan tahun 2022 terkait kendala atau permasalahan dalam hal aplikasi ruang ujian CBT yang didownload di akun masing-masing ya. Nah, di sini saya sudah menginstal ruang ujian CBT untuk laptop 64 bit. Nah, di akun peserta itu ada dua pilihan, yaitu kita bisa menginstal 32 bit dan 64 bit. Nah, di mana kita ngecek apakah laptop kita itu 32 bit atau 64 bit? Kita bisa cek di File Explorer sini ya. Kemudian di this PC ini bisa kita klik kanan ya. Kemudian kita klik properties sini. Nah, di bagian ini kita bisa lihat apakah laptop kita 64 bit atau 32 bit gitu ya. Nanti disesuaikan dengan laptop masing-masing untuk aplikasinya. Kemudian setelah di-download dan diinstal, permasalahan kedua yang sering muncul yaitu aplikasinya tidak bisa dibuka. Kita coba buka aplikasi ini. Nah, muncul seperti ini. Peringatan, tidak boleh membuka software browser atau video conference. Itu ya. Nah, penyebabnya itu di sini ada yang kebuka. Di sini bisa Skype, bisa Zoom, bisa TeamViewer, atau Chrome, atau Microsoft Edge. Tapi di sini kan tidak ada ya, tidak ada yang kebuka. Misalnya kalau ada yang kebuka, anggaplah di sini yang kebuka itu TeamViewer. Kita buka dulu karena ini sudah saya tutup. Nah, misalnya, nah di sini kan kebuka TeamViewer-nya. Nah, ini harus kita close ya. Ya, ini nggak muncul di sininya. Coba misalnya Zoom. Nah, Zoom ini kan muncul di bagian sini, bawah sini. Nah, untuk menutupnya, kalau misalnya ada Skype atau aplikasi meeting lainnya, Google Meet itu bisa kita tutup, kita klik kanan, kemudian kita exit gitu ya. Tapi misalnya di sini kan udah nggak ada nggak ada aplikasi atau software meeting atau browser yang aktif. Tapi kok tadi nggak bisa dibuka ya? Nah, di sini ada yang tersembunyi, yaitu yang sering kebuka. Yang berjalan di belakang itu adalah yang ini, Microsoft Edge. Ini kita matikan dulu. Caranya bisa masuk ke Task Manager ya, klik kanan di sebelah sini, atau bisa tekan bersamaan tombol Ctrl, Alt, dan Del atau Delete. Itu tiga tombol itu tekan bersamaan, nanti pilih Task Manager. Atau kalau Windows 10 atau 11, Windows 10 ya, bisa klik kanan, taruh kursornya di bagian sini ya, di bagian kosong, kemudian pilih Task Manager, kemudian coba masuk ke menu Startup. Nah, di Microsoft Edge di sini, ini di disable ya. Nah, di disable, kemudian ditutup, setelah itu di restart. Atau misalnya ada aplikasi lain di sini, misalnya Skype atau Zoom yang masih enable itu di disable dulu. Misalnya ini Skype, ini di disable dulu ya, di disable kemudian di restart. Nah, setelah di restart coba untuk dibuka. Atau misalnya di sini nggak muncul Microsoft Edge, tapi tetap muncul seperti tadi, yaitu aplikasinya tidak bisa dibuka.
dengan muncul notifikasi bahwa ada browser yang terbuka. Nah, caranya masuk di bagian sini di proses ya. Ini di proses di bawah file ini. Ini. Kemudian di sini cari Microsoft Edge. Ini ya, cari. Nah, ini kan ketemu nih. Nah, ini berarti dia berjalan di belakang. Nah, ini kita matikan, klik kanan, kemudian entas semuanya. Ini. Nah, sampai dia habis. Kalau sudah habis, kita tutup lagi. Maka ini ketika kita buka ini, maka ruang ujian CBT-nya akan terbuka dengan normal. Kita tunggu apakah dia akan terbuka normal ya. Nah, ini kalau udah terbuka itu akan tampilan seperti ini ya. Kalau misalnya kameranya tidak aktif, nanti akan muncul di sini kamera tidak berfungsi ya. Oke. Kemudian masalah yang ketiga yaitu muncul notifikasi seperti ini. Mana sih tadi? Nah, ini muncul peringatan tidak boleh berpindah ke aplikasi lain. Ini disebabkan karena kita tadi membuka Windows ini, atau kalau kita membuka misalnya aplikasi lain, maka akan muncul peringatan seperti ini juga. Tidak boleh berpindah ke aplikasi lain, gitu. Kita harus tetap standby di layar ujian ini. Kemudian masalah yang terakhir yaitu muncul notifikasi tidak boleh membuka lebih dari satu layar. Itu penyebabnya karena di sistem ini mendeteksi kalau ternyata di displaynya itu duplikat, atau misalnya kita pakai LCD proyektor atau pakai layar lain, maka itu akan mendeteksi tidak boleh sistem ini akan mendeteksi layar kita terbuka lebih dari satu. Nah, untuk mengatasi itu kita tinggal tekan tombol Windows ya. Windows yang ini ya, ini sama tombol P ya, ini. Jadi tekan bersamaan Windows dengan P. Bentar. Oke, nah kemudian di sini pilih PC screen only, atau di PC lain mungkin notifikasinya namanya berbeda di sini ya, bukan PC screen only, tapi nonaktifkan proyektor. Nanti tinggal disesuaikan ya. Kemudian kalau sudah ditekan ini, otomatis di sini akan berjalan normal. Ya, cukup itu aja ya untuk jawaban sementara dari pertanyaan calon peserta tes SNPDB 2022. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.